Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferda Zulfiatin, mahasiswa PPG Prajabatan 2024. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1, yaitu tentang filosofi pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntutan, yaitu tuntutan dalam hidup tumbuh kembangnya peserta didik. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan, serta golongan kebangsaan. Yang berlaku pada saat itu adalah pembelajaran sebatas menulis, membaca, dan menghitung. Pembelajaran tersebut diperuntukkan untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan. Maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam untuk hal ini. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan nasional yang digunakan pada saat ini, merupakan gagasan beliau, yaitu Tuturi Handayani. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, mendirikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup melalui pendidikan manusia, dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat serta mentalitas demokratik. Pemikiran yang memiliki berbagai hal mengenai diadaptasi dan diimplementasi dalam kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dengan guru dapat melihat eksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta terdapat perubahan yang saya alami, diantaranya saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan di Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia, sehingga dapat menanamkan mindset bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengerahkan segala daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, baik secara pikiran dan jasmani. Peserta didik dapat memperbaiki berlakunya pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, serta dengan menggunakan model-model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik dalam mengeksplor pembelajaran sehingga potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang dengan sesuai kodratnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, mengenai filosofi pendidikan di Indonesia, tentang perjalanan pendidikan nasional. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.